Cerita novel romantis. Cinta Satu Rumah dengan Kakak Iparku. Episode 27. Mengetahui perselingkuhan Nola. Echa kembali melotot menatap Bara. Pria itu benar-benar gak pernah lelah dengan masalah begituan. Dasar omes. Cibir Echa yang membuat Bara mengangkat bahunya dengan acuh. Echa masih termenung di tempat tidurnya. Dia masih memikirkan tentang Nola. Kakaknya itu benar-benar jarang pulang. Entah sejak ada dirinya atau memang sebelum ada dirinya memang sudah seperti itu. Tapi kemarin, Echa mendengar sendiri kalau Nola mengeluh tentang perhatian Bara yang teralihkan kepadanya. Tapi saat ini Nola juga jarang ada di rumah. Lalu bagaimana caranya Bara membagi perhatian dengan Nola kalau caranya seperti itu? Kok belum tidur sayang? Echa menatap ke arah pintu. Suaminya itu baru kembali dari ruang kerjanya. Ini mau tidur? Echa lekas membaringkan tubuhnya yang langsung disusul oleh Bara yang hanya menggunakan boxer. Tampaknya Echa sudah mulai biasa dengan kelakuan Bara itu. Suaminya itu harusnya malam ini tidur bersama Nola, tapi karena Nola tidak pulang, jadi Bara memilih tidur bersama istri keduanya. Kap. Selamat malam sayang. Sir. Mendapat ucapan begitu lembut serta kecupan di keningnya membuat hatinya berdesir. Dekapan di pinggangnya setiap Bara tidur bersamanya juga mulai terasa begitu nyaman. Echa tidak tahu kemana perginya rasa jijiknya kemarin itu. Echa sedikit berdehem untuk membuka suaranya. Dia hanya ingin memastikan suatu hal saja pada Bara. Mas. Udah mau tidur belum? Tanya Echa tanpa berbalik. Emangnya kenapa? Ketika Bara berbicara, nafasnya benar-benar langsung mengenai telinga dan tengkuk Echa. Cuma mau tanya, Mas tahu nggak apartemen mewah di daerah Jalan X itu? Kita sebut aja Jalan X ya guys. Tahu? Kenapa? Mas nggak ada niatan mau beli salah satu unit di sana. Echa mencoba memancing Bara. Seandainya Bara memang punya salah satu unit dan ditempati Nola. Maka Echa tak ingin tahu lagi perihal Nola yang ada di sana malam ini hingga tak pulang. Mas itu lebih suka rumah daripada apartemen. Misalnya Mas punya uang, ya Mas akan belikan rumah bukan apartemen. Tapi kalau kamu pingin, Mas bisa belikan buat kamu kok. Enggak bukan itu Mas. Echa cuma tanya aja. Kan sekarang banyak pengusaha yang memilih membeli properti seperti apartemen gitu. Mas nggak tertarik sayang. Mending uangnya buat beli yang lain. Yang nilai jualnya lebih tinggi. Oh gitu ya. Sebenarnya kenapa sih? Ada apa? Bara sampai setengah terbangun untuk melihat Echa. Nggak ada apa-apa Mas, cuma nanya aja. Udah ah Mas, ayo tidur. Sekali-kali tidur hadap Mas dong sayang. Masa Mas dipunggungi terus, pinta Bara sambil memutar tubuh Echa agar menghadap ke arahnya. Mau tak mau Echa menghadap ke arah Bara namun dengan matanya tang terpejam. Entah mengapa dia tidak berani membuka matanya. Apalagi untuk melihat Bara yang hanya menggunakan boxer aja. Cukup lama suasana hening di antara mereka. Echa mulai membuka matanya karena mengira Bara sudah tertidur. Tapi, dek, jantung Echa berdetak semakin keras karena Bara yang ia kira telah tertidur justru tengah memandangnya begitu dalam saat ini. Echa gugup, dia ingin memalingkan wajahnya dan berbalik untuk kembali memunggungi Bara, tapi justru seluruh tubuhnya seolah terkunci dengan tatapan itu. Sayang, lirih Bara membuka mulutnya. Echa merasa nyaman dengan sentuhan tangan Bara di wajahnya. Tangan Bara terasa lembut menyapu wajahnya hingga Echa terbuai dibuatnya. Mas mencintaimu. Jantung Echa benar-benar berdetak tak normal. Baru kali ini dia merasakan sesuatu yang ingin meledak di dalam hatinya. Seperti bahagia, sedih, haru, tak percaya,
Penolakan terhadap ungkapan Bara maupun perasaannya sendiri, semuanya membaur menjadi satu. Apa kamu masih nggak percaya? Tanya Bara karena tak ada jawaban dari Echa. Itu bukan cinta Mas, kamu hanya terobsesi. Kamu hanya membutuhkanku untuk pemuasmu saja terlepas dari perjanjian kita. Echa terus teringat bagaimana Bara mendekatinya pertama kali. Echa juga ingat saat Bara menjadikannya bahan kesenangannya. Belum lagi Bara yang menyelinap ke kamarnya dan diam-diam menyentuhnya saat tidur. Sungguh itu sangat mengerikan bagi Echa. Seandainya saja aku tahu apa yang disembunyikan Mbak Ola sebagai petunjuk untuk menemukan orang tua kandungku, mungkin aku pergi sejauh mungkin Mas. Aku nggak mau di posisi ini. Menjadi orang ketiga di dalam rumah tangga kakakku sendiri. Kamu bukan orang ketiga sayang. Kamu masuk ke dalam rumah tanggaku karena keinginan kami. Tep. Sekarang tidurlah. Bara kembali mendekap Echa dengan erat. Besok, Mas akan suruh orang untuk mencari tahu tentang orang tua kamu. Yang benar Mas. Echa mendongak menatap suaminya. Iya sayang. Makasih ya Mas, tanpa sadar Echa langsung membalas pelukan Bara dengan erat. Bahkan dia menyusupkan wajahnya dalam dada bidang Bara. Sama-sama sayang. Malam ini Echa benar-benar terlelap dalam dekapan Bara tanpa paksaan sedikitpun. Bahkan Echa terlelap sampai pagi dengan begitu nyaman. Astaga, ada apa denganku? Echa bergumam saat membuka matanya. Pagi ini dia mendapati dirinya tidur dengan tangan Bara menjadi bantalannya. Bukan hanya itu, tangan Echa juga melingkar indah di perut Bara. Perlahan Echa bangkit dari sisi Bara. Dia membiarkan Bara yang masih terlelap dalam tidurnya dulu sementara dia menyiapkan sarapan dan mencuci bajunya. Meski di sana ada Mbak Pon. Tapi Echa lebih memilih mencuci bajunya sendiri. Toh Echa juga menggunakan mesin cuci, jadi bisa sedikit mengurangi pekerjaan Mbak Pon. Echa membawa pakaian kotornya juga milik Bara yang dipakai kemarin ke belakang. Ternyata di sana juga sudah ada Mbak Pon yang telah selesai mencuci baju milik Nola. Mbak Echa mau cuci baju, sini biar Mbak cuci sekalian, Mbak Pon ingin mengambil keranjang yang dibawa Echa. Biar saya yang cuci aja Mbak. Ini cuma dikit kok. Mbak Pon bisa selesaikan jemurnya. Ya udah kalau gitu Mbak. Mbak Ola belum pulang ya Mbak? Tanya Echa sambil memasukkan bajunya ke mesin cuci. Belum Mbak. Nggak heran deh kalau Bu Nola kayak gitu, udah biasa dari dulu. Makanya saya suka kasihan lihat Pak Bara itu. Sudah menikah tapi kayak bujang, nggak ada yang urus. Nyonya besar juga suka marah-marah karena Mbak Nola nggak mau urus Pak Bara. Maaf Mbak Echa, Mbak Pon malah ngomongin kakaknya Mbak Echa. Nggak apa-apa kok Mbak. Saya juga nggak tahu kalau Mbak Ola ternyata kayak gitu. Tapi perhatian Echa teralihkan pada baju yang sedang dijemur Mbak Pon. Mbak, itu baju Mbak Ola. Iya Mbak. Kan wanita di sini cuma Bu Ola sama Mbak Echa. Dek. Berarti benar, wanita yang aku lihat di resto waktu itu Mbak Ola. Terus apa hubungannya Mbak Ola sama Pak Bramantio? Brak. Mas. Echa yang sejak tadi menunggu kepulangan Bara dibuat terkejut karena Bara tampak berantakan dan berjalan dipapah oleh Umar. Kenapa sama Mas Bara, Pak? Pak Bara minum terlalu banyak Bu. Ya sudah, tolong bantu bawa ke kamar ya Pak. Echa ikut memapah tubuh Bara yang begitu berat itu ke kamarnya. Bro. Bara berbaring terlentang dengan asal. Dia yang sudah setengah sadar itu tentu saja tak mempedulikan bagaimana posisinya sekarang ini. Terima kasih Pak Umar. Sama-sama Bu. Saya permisi dulu. Selepas Umar pergi, Echa lekas melepas baju sang suami yang sudah basah keringat dan berbau menyengat karena alkohol.
Sebenarnya kamu kenapa sih, Mas? Ada masalah apa sampai mabuk-mabukan kayak gini? Gumam Echa sambil melepas kemeja Bara. Tadi pagi setelah tiba di kantor, tak lama Bara pergi lagi dari sana. Katanya Bara ingin menemui Umar di kantor pusat saat pamit pada Echa. Tapi sampai siang dan sampai waktu pulang kantor, Bara tak juga kembali ke GM Corp. Bara juga tidak menghubungi Echa sama sekali sampai Echa tak bisa tidur dan hanya bisa menunggu kepulangan Bara di ruang. Hingga akhirnya Echa dibuat terkejut karena Bara yang dipapa oleh Umar dalam keadaan kacau. Echa juga tidak tahu kenapa dia rela menunggu Bara hingga larut begitu. Tapi saat mengetahui Bara belum pulang dan sejak tadi tidak ada kabar, rasa khawatir dalam diri Echa mendadak muncul. Nola. Echa sempat berhenti sebentar saat mendengar Bara bergumam. Nola, di mana kamu? Echa tersenyum miris karena Bara masih saja mengingat Nola di alam bawah sadarnya. Kalau kamu begitu mencintai Mbak Nola, kenapa kamu justru mengobral cintamu ke wanita lain, Mas? Cek, kamu pikir aku percaya dengan kata manismu itu? Echa langsung beranjak membawa baju kotor Bara dan juga untuk mengambil air bersih guna membersihkan tubuh suaminya. Echa memeras handuknya sampai setengah kering, lalu mengusap wajah Bara dengan lembut. Kenapa di saat kamu kayak gini, Mbak Ola nggak pernah ada di rumah, Mas? Apa benar kata Mbak Pon kalau Mbak Ola tidak pernah merawatmu? Echa merasa kasihan pada keadaan Bara saat ini meski Echa tak tahu apa yang menyebabkan suaminya mabuk-mabukan. Baru kali ini juga Echa melihat Bara pulang dalam keadaan seperti itu. Echa jadi teringat kejadian 1 minggu yang lalu saat Echa mengikuti Nola. Dari hari itu, sudah terhitung 2 kali Nola tak tidur di rumah, termasuk malam ini. Ingin sekali Echa mencari tahu lebih dalam tapi Echa tak tahu harus dimulai dari mana. Sementara untuk masuk ke dalam apartemen itu saja, Echa tidak bisa. Apa Mbak Ola nggak takut kalau suaminya ini mencari perhatian ke wanita lain karena dia sendiri begitu mengabaikan suaminya? Dek. Echa mendadak terkejut karena omongannya sendiri. Selama 2 bulan menikah, Bara memang begitu manja kepadanya. Makan minta disuapi, tidur juga tidak pernah melepaskan dirinya. Echa jadi berpikir kalau Bara selalu menempel ladanya hanya karena dia membutuhkan perhatian yang seharusnya ia dapat dari Nola. Echa masih berasa merinding ketika melihat lobak import milik Bara meski saat ini sedang terkulai lemas, bukan tegak menantang seperti biasanya. Tapi tetap saja Echa merasa malu. Buru-buru Echa memakaikan celana ganti untuk Bara. Hanya sebatas sidi saja karena seperti kebiasaan Bara Yabek tidur seperti itu. Saat Echa ingin beranjak, tangan Echa ditahan oleh Bara. Jangan pergi, temani aku di sini, pinta Bara dengan bergumam namun masih jelas terdengar bagi Echa. Bara juga langsung menarik Echa hingga dia terjerembab di samping Bara. Pria yang sedang dibawa pengaruh minuman itu juga langsung menyusupkan wajahnya di dada Echa seolah sedang mencari kenyamanan di sana. Aku ini Echa, bukan Mbak Nola, Mas. Bara hanya menjawabnya dengan bergumam saja. Karena sudah terlalu malam dan matanya juga sudah begitu berat, Echa akhirnya mengikuti Bara ke alam mimpi. Pagi harinya, Bara yang terbangun lebih dulu. Senyum tipis terukir di wajahnya karena mendapati dirinya berada di dalam dekapan Echa. Bukannya segera beranjak dari pembaringan, Bara justru kembali menyusupkan wajahnya di dada Echa. Bara juga mulai usil dengan membuka piyama Echa yang kebetulan memiliki kancing di bagian depannya. Kenapa harus pakai bihasi? Gumam Bara dengan kesal. Saat mengeluarkan salah satu aset kembar itu dari tempatnya. Kepalanya yang masih agak sedikit pusing tak menghalangi niatnya untuk meminta amunisi ASI pada Echa.
Bara membuka mulutnya, dan layaknya seorang bayi yang sedang mengisi amunisinya, Bara sengaja memperlahan gerakannya supaya Echa tidak terganggu, namun semuanya sia-sia, malah gerakan Bara membuat Echa terusik dari tidurnya. Mas, apa yang kamu lakukan? Sebelum Echa memberontak, Bara lebih dulu mendekap erat Echa. Mas, lepas. Bara tak menghiraukan perintah Echa, dia justru mengarahkan satu tangannya di aset utama Echa. Tentu saja Echa mulai memberontak karena dia baru bangun pagi. Pasti aroma badannya tidak mendukung, apalagi di titik tertentu. Entah kenapa dia malah memikirkan hal itu, bukannya yang terpenting dia terlepas dari Bara lebih dulu. Mas. Karena Echa sudah kembali dalam kesadarannya, Echa justru memikirkan satu ide aneh agar Bara bisa melepaskannya. Echa mendekap wajah Bara. Menekan tengkuk Bara agar semakin menempel pada dadanya sehingga hidung dan mulut Bara pasti akan kesusahan bernafas. Dalam hati Echa sudah mulai menghitung, hingga hitungan ke-10, tangan Bara yang berada di ehem Echa sudah mulai terlepas. Kemudian, Echa mulai merasakan tepukan di pinggang Echa yang begitu cepat. Sudah bisa dipastikan jika saat ini Bara meminta Echa untuk melepaskan dekapannya yang begitu kuat itu. Karena merasa tak tega, akhirnya Echa melepaskan Bara saat itu juga. Hosh! 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 Bara mengatur nafasnya yang hampir putus. Tega banget kamu sayang. Kamu mau jadi janda. Bara menatap istrinya dengan tajam. Maaf mas, habisnya kamu sih. Echa mendudukkan tubuhnya sambil memperbaiki kancing bajunya. Tapi nggak gitu juga dong sayang. Kan mas cuma mau merasakan sumber kehidupan buat anak kita nantinya, sahut Bara dengan entengnya. Cek, Echa berdecak jengah. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu mabuk kayak gitu mas? Ada masalah apa sampai kamu bisa melampiaskan keminuman kayak gitu? Echa menatap suaminya yang masih berbaring di sampingnya. Nggak ada apa-apa kok sayang. Mas cuma ketemu sama teman lama aja, jadinya nggak enak kalau nolak pas diajak minum. Oh ya, masalah orang tua kandung kamu. Mas udah meminta orang itu menyelidikinya. Mereka akan memulainya dari tempat kamu dibesarkan. Bara seperti sedang mengalihkan pembicaraannya dengan Echa. Beneran mas? Mata Echa tampak berbinar. Iya, kamu berdoa ya. Biar cepat ada petunjuk, Bara menggenggam tangan Echa, dan membawa ke pipinya. Iya mas. Makasih banyak ya. Tanpa sadar tangan Echa yang berada di pipi Bara bergerak memberikan usapan dengan lembut. Sama-sama sayang. Apapun akan Mas lakukan demi kamu. Dek. Lagi-lagi jantung Echa terasa tidak normal saat mendengar ucapan Bara yang lagi-lagi bisa menyentuh hatinya. Sedari tadi, Bara malah merasa bodoh sendiri karena harus lari ke minuman memabukkan itu hanya untuk menghilangkan rasa kecewa dan amarahnya. Seharusnya dia pulang, menemui Echa. Wanita itu selalu bisa membuat Bara tenang ketika ada di sisinya. Wanita yang berhasil menyenangkan hatinya memang sudah membawa perubahan begitu besar untuk dirinya. Kini, Bara menatap seluruh tubuhnya yang masih basah itu di pantulan cermin. Sekarang dia justru merasa jijik menatap dirinya sendiri. Ternyata selama ini dia menyentuh sesuatu yang dia kira miliknya ternyata juga milik orang lain. Flashback on. Bisa kau jelaskan semuanya Mar? Tangan Bara mengepal dengan kuat. Mulutnya tertutup rapat dengan rahang yang mengetat saat melihat file yang dikirimkan Umar kepadanya. Jadi selama ini Bu Nola tidak pernah menginap di rumah manajernya Pak. Tapi dia berada di apartemen X. Mobilnya memang dibawa oleh manajernya untuk mengalihkan perhatian, andai saja Bapak atau yang lainnya menanyakan keberadaan Bu Nola. Bara memang menyuruh Umar untuk menyelidiki tentang Nola selama 1 minggu ini.
Semua kecurigaan Bara itu muncul saat dia diam-diam mengikuti Echa yang menemani Rena ke mall 1 minggu yang lalu. Niat hati ingin mengawasi Echa untuk memastikan jika istrinya itu tidak bertemu dengan mantan pacarnya, Bara justru mendapati kenyataan lain. Jadi malam itu, bukan hanya Echa dan Rena yang mengikuti Nola. Tapi Bara juga mengikuti Nola dengan mobil di belakang taksi yang ditumpangi Echa. Lalu milik siapa apartemen itu? Apartemen itu disewa oleh Pak Bramantio. Dek. Bramantio adalah salah satu pengusaha yang mengajukan proposal kepadanya untuk bekerja sama. Dan waktu itu Echa terlihat begitu kaget saat melihat profil Bramantio. Apa Echa sudah tahu tentang Bramantio? Pikir Bara karena istri mudanya itu tampak terlihat tenang saat mengikuti Nola. Jadi dia menjadi wanita simpanannya Bramantio begitu maksudmu Mu Umar? Maaf Pak, Umar menunduk merasa prihatin dengan bosnya itu. Sementara Bara justru tertawa sumbang. Harga dirinya seakan jatuh dan diinjak-injak oleh Nola. Dia juga merasa malu pada Umar atas apa yang Nola lakukan. Sebenarnya apa yang Nola inginkan? Jika masalah uang, Bara jauh di atas Bramantio. Bara juga lebih gagah dan tampan daripada pria bangkotan seperti Bramantio. Tapi itulah yang menjadi tanda tanya besar bagi Bara, apa yang kurang darinya sampai wanita yang dicintainya mencari kepuasan dengan pria tua seperti itu. Ada lagi yang ingin saya sampaikan Pak. Apa? Tapi saya minta Bapak untuk bersabar mengetahui kenyataan ini. Katakan Umar, jangan berbelit-belit. Desak Bara. Selama ini Pak Bara belum dikaruniai anak bukan tanpa sebab. Tapi Bu Nola memang tidak pernah ingin memiliki anak. Brak. Apa kamu bilang? Bara sampai memukul mejanya dengan keras. Saya menemukan catatan pembayaran yang dilakukan Bu Nola ke salah satu klinik kandungan. Setelah saya mencari tahu, ternyata Bu Nola selama ini melakukan suntik pencegah kehamilan untuk mencegahnya hamil. Dari keterangan dokter yang sempat saya ancam untuk membuka mulut, Bu Nola melakukan itu karena prinsipnya sejak dulu bahwa Bu Nola penganut child-free. Bara meraup wajahnya frustasi. Kenyataan tentang istrinya yang mendua saja sudah begitu membuat Bara syok. Kini justru Umar tambahnya lagi dengan sebuah kenyataan yang begitu menyakitkan. Jadi selama ini bukan dia yang tidak bisa punya anak. Bukan pula Nola yang mandul, tapi Nola yang memang tidak menginginkan untuk punya anak. Bara benar-benar merasa bodoh. Selama ini dia dibohongi oleh istrinya sendiri. Dia begitu percaya pada Nola sampai tidak pernah terbesit dalam pikirannya jika Nola akan berkhianat. Sudah berapa lama hubungan Nola dengan tua bangka itu? Tanya Bara pada Umar dengan posisi membelakangi Umar. Tepatnya saya belum tahu Pak. Tapi sebelum menikah, Bu Nola sudah bersama dengan Pak Bramantio. Lagi-lagi Bara menertawakan dirinya yang bodoh karena terperdaya oleh Nola. Jadi selama ini aku menikahi seorang yang tidak pernah serius denganku. Dulu Bara mengenal Nola saat Nola sedang merintis karirnya sebagai seorang presenter. Saat itu Nola menjadi presenter di sebuah acara yang melibatkan perusahaan Bara menjadi salah satu vendornya. Setelah kurang lebih 2 tahun saling mengenal, akhirnya Bara mantap membawa Nola ke pelaminan. Bara adalah orang yang berpikiran terbuka, hingga waktu malam pertama mereka, Bara tak curiga sama sekali saat tidak ada bukti segel pertama yang ada pada Nola. Bara tahu kalau setiap wanita itu beda-beda. Jadi tak selalu ada bukti segel saat pertama. Tapi ada juga yang tidak ada tanpa disadari karena olahraga, dan sebagainya. Jadi menurut Bara, mungkin karena Nola semasa gadis sering berolahraga, sehingga hal itu bisa tidak tercipta saat pertama begituan. Dulu Nola sempat berkata kalau dia belum pernah melakukannya. Nola juga memekik kesakitan saat Bara pertama melabuhkan cintanya di sana.
Tapi setelah mengetahui kenyataan ini, Bara jadi ragu. Tapi kalau boleh saya memberi saran, lebih baik Pak Bara berpura-pura tidak tahu dulu tentang ini. Jadi kau mau aku memelihara wanita sialan itu? Bara berbalik dan menatap Umar dengan tajam. Bukan begitu Pak. Untuk memberikan pelajaran pada mereka, bukankah lebih baik Pak Bara menangkap terang-terangan mereka sendiri? Bara memikirkan apa yang Umar katakan tadi. Sepertinya akan lebih baik jika dia melihat pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya itu dengan mata kepalanya sendiri. Agar saat itu terjadi, tanpa segan Bara akan menceraikan Nola saat itu juga. Baiklah, mulai sekarang awasi terus pergerakan Nola. Cari celah yang bagus agar aku bisa menangkap mereka. Baik Pak. Saya permisi. Bramantio, dasar tua bangka tak tahu diri. Lihat saja nanti apa yang akan kulakukan untuk membalas kalian. Flashback off. Aku memang salah karena kini mencintai Echa. Tapi itu wajar karena dia juga istriku. Tapi sebelumnya, aku juga sudah berusaha membentengi hatiku dengan menghindari Echa. Tapi kamu justru menyodorkan Echa kepadaku. Jadi jangan salahkan aku. Bara terus berbicara pada bayangannya. Tunggu saja Nola, aku pasti akan membuatmu menyesal. Untung saja kau tidak mengandung anakku, aku juga tidak mau kalau sampai anakku lahir dari wanita sialan macam dirimu. Bara tak sabar untuk menangkap Nola bersama pria bangkotan itu. Bara benar-benar merasa terhina dengan Nola. Seharusnya kalau Nola selingkuh, pilihlah pria yang lebih tampan dan lebih kaya darinya. Bukan tua bangka yang bisa saja bangkrut kalau Bara menginginkannya saat ini juga. Bersambung.